Viral, dugaan kekerasan anak kembali terjadi di sebuah rumah sakit di kawasan Depok, Jawa Barat. Kejadian ini terungkap lewat video yang viral pada Rabu 15 Februari 2023, di mana seorang terapis berinisial H tega menjepit kepala anak berinisial RF yang mengalami autisme. Kapolres Metro Kota Depok, Anwar Fuadi, menjelaskan kronologi kejadian dugaan kekerasan tersebut. Awalnya, pada Selasa siang 14 Februari 2023, orang tua RF membawa RF ke rumah sakit di kawasan Depok untuk melakukan terapi wicara. Selanjutnya, RF dibawa ke ruangan untuk melakukan terapi wicara. Namun, selama di ruangan, bukannya menangani RF, terapis justru asyik memainkan handphone dan tertidur. Saat melakukan terapi, pelaku justru menjepit kepala RF di antara kedua pahanya. Saat menjepit kepala RF, pelaku tidak peduli dengan RF yang sudah menangis kesakitan, bahkan sampai berteriak meronta-ronta. Saat ini, terapis berinisial H telah ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya akan diproses oleh Polres Depok. Tersangka dijerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun. Penyelidikan terus berlanjut dengan Polres Depok memanggil orang tua RF dan pihak rumah sakit untuk dimintai keterangan. Berikut pendapat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Komisi Nasional Perlindungan Anak berpendapat bahwa kasus kekerasan fisik yang dilakukan salah seorang terapis di salah satu rumah sakit di Depok terhadap anak berkebutuhan khusus dengan cara-cara terapis yang tidak manusiawi merupakan tindak pidana kekerasan. Oleh sebab itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendukung Polres Metro Depok yang telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Polres Metro Depok. Mengingat kasus kekerasan yang dilakukan terapis ini merupakan tindak pidana luar biasa, maka pelaku dapat diancam dengan pasal 80 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara dan maksimal 15 tahun. Komisi Nasional Perlindungan Anak atas peristiwa ini juga menghimbau meminta pertanggungjawaban dari Rumah Sakit Depok terhadap peristiwa ini. Ini merupakan tindak kejahatan yang perlu direfleksikan, perlu dievaluasi terhadap terapis-terapis yang dipekerjakan di Rumah Sakit Depok ini, agar peristiwa yang sama tidak terjadi lagi. Bagi rumah sakit dan di luar rumah sakit yang ada di Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak demi kepentingan terbaik dari anak berkebutuhan khusus itu harus dapat memastikan bahwa para terapis yang disiapkan, yang dipekerjakan untuk membantu pemulihan dari anak-anak berkebutuhan khusus itu jauh dari kekerasan. Untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, sungguh-sungguh Komisi Nasional Perlindungan Anak meminta supaya melakukan seleksi, mengetahui latar belakang para terapis yang ditawarkan untuk melakukan upaya-upaya pemulihan bagi anak-anak kita, secara khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, apapun bentuknya, yang merendahkan martabat dan melecehkan hak anak sebagai bagian hak asasi manusia. Demikian pendapat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Sekian Komnas Anak Update hari ini. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara.
Salam anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia, maju.